Shalom, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu Pekan Biasa ke-20, 21 Agustus 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Pius X. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Teresia Febrianti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia memiliki ragam karakter, sikap, atau sifat. Tentu saja, kita semua pernah melakukan hal baik dan buruk. Ada pepatah yang mengatakan, "Tong kosong nyaring bunyinya," yang artinya terkadang kita lebih mudah berkata-kata dibandingkan mewujudkan kata-kata tersebut, terutama mewujudkan hal-hal baik atau nasihat baik yang pernah kita sampaikan kepada orang lain. Karena Rasul Yakobus pernah mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Di zaman sekarang, kita seringkali mudah untuk menasehati orang, mudah untuk mengomentari kehidupan orang lain. Tapi nyatanya, jika kita dihadapkan pada suatu peristiwa yang dialami oleh orang tersebut, pasti kita pun tidak akan mampu melakukannya atau menjalaninya. Kita hanya bisa menasehati, hanya bisa mengomentari,
tetapi tidak untuk melaksanakannya. Penginjil Matius yang kita dengar bersama pada hari ini berbicara tentang kecaman Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan keras, bukan karena apa yang mereka ajarkan, melainkan karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Yesus tahu bahwa yang mereka lakukan itu hanya ingin mencari pujian dari orang-orang, yakni dengan memakai tali sembayang yang lebar dan juga jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Permasalahannya di sini ialah mereka hanya mengatakan tetapi tidak melaksanakannya. Dan di sini Yesus memperingatkan para murid dan bahkan kita juga yang saat ini sedang mendengarkan firman-Nya, bahwa harus ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi tahu betul tentang hukum, tetapi tidak mempraktekannya. Mereka hanya menyuarakan dan membuat beban bagi orang-orang di sekitarnya. Dan yang mereka lakukan itu hanya ingin mendapatkan pujian dan menutupi diri dari keburukan mereka. Sebagai manusia di zaman ini, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita maknai dalam hidup. Pertama, kita diajak menyadari untuk menjadi orang yang rendah hati, berpegang pada sabda Allah sebagai satu-satunya nasihat tertinggi dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita wujudkan perbuatan-perbuatan baik meskipun kecil kepada orang lain maupun diri sendiri. Dan yang ketiga, meskipun sulit, mari kita perlahan-lahan berusaha mewujudkan iman kita dalam tindakan, sikap, dan relasi kita dengan orang lain. Karena Tuhan ingin agar kita menjadi garam dan terang dunia. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.